Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari sebagian isi kitab Ihya Ulumuddin yang bertemakan Riyadhatun Nafs wa Tahdhibul Akhlaq, melatih jiwa dan mendidik akhlak. Kita sampai pada bagian yang kelima. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pembahasan terakhir disampaikan tentang pentingnya kita untuk sholat dengan khusyuk, dan ini bisa menjadi sarana dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan segala persoalan di kehidupan kita ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Di tafsir Muyassar disebutkan tentang tafsir singkat ayat ini, ay wasta'inu fi kulli umurikum bisabri bi jami'i anwa'i, yaitu mintalah pertolongan kalian kepada Allah Ta'ala fi kulli umurikum, pada setiap perkara-perkara kalian, bisabri, dengan sabar, bi jami'i anwa'ihi, dengan segenap atau segala macam-macamnya. Di sabar ini paling tidak ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'alal maqdur, kesabaran dalam menghadapi takdir atau musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu perlu sabar. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran dalam melakukan ketaatan ibadah, kita perlu sabar. Yang ketiga, as-sabru 'anil mahdur, kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, 3 jenis sabar ini diberikan latihan oleh Allah di madrasah Ramadan. Kesabaran dalam menghadapi takdir, ya, kita ditakdirkan siang hari ada lapar, ada dahaga, perlu sabar. Oh, ternyata seperti inilah kondisi orang yang mungkin, ya, yang rezekinya pas-pasan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, kita dilatih sabar. Kemudian kita di Ramadan dilatih melakukan berbagai macam ketaatan, perintah-perintah Allah kita laksanakan. Kemudian ketiga adalah as-sabru 'anil mahdzur, kita menjauhi kemaksiatan. Nah, wa kadzalika shalah, demikian pula kita diperintahkan untuk memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan sholat. Wa innaha la syaqatun,
illa 'alal khashi'in, sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Dijelaskan pada ayat ke-46-nya di Al-Baqarah ini. Alladzina yakhshawnallaha wa yarjuna ma 'indahu, orang-orang yang takut kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhan mereka Jalla wa Ala, yang maha agung, yang maha tinggi, ba'dal maut, sesudah kematian. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah suka bertemu dengannya. Wa miftahul liqa'al maut, kunci bertemu dengan Allah adalah kematian. Maka di sini kita harus siap sewaktu-waktu untuk dipanggil, walaupun dalam kondisi tertentu orang belum siap karena belum ada bekal, belum cukup bekalnya, sehingga ditunda dulu pertemuan dengan kekasihnya. Wa annahum ilaihi raji'un yaumal qiyamah lil hisab wal jaza, dan bahwasanya mereka juga meyakini kembali kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat untuk diperhitungkan dan diberikan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Jadi di ayat ini ada stressing ataupun titik tekannya untuk melakukan sholat dan sabar dalam menghadapi segala macam persoalan. Yang di tema sebelumnya kan waju'ila qurratu aini fis shalah, Rasulullah itu dijadikan hiburannya itu dalam sholat. Ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi kalau ada persoalan yang membuat stres atau sumpek pikirannya, hiburannya sholat. Kalau kita hiburannya healing ataupun ke pantai ya. Nah, kalau Rasulullah hiburannya sholat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ubudullah firridho." Sembahlah, beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan senang hati, dengan ridho, tidak terpaksa, tidak merasa tertekan. Fa in lam tastati fa fis sabr. Kalau engkau tidak bisa ridho itu tinggi ya, puncak pada kesenangan. Kemudian kalau tidak bisa fa fis sabr, maka dengan sabar. Fa fis sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Kalau kamu tidak sanggup ridho, maka dalam kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak kamu suka itu terdapat kebaikan yang banyak. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau tidak suka pada sesuatu padahal itu bagus untuk kita, dampaknya dan hikmahnya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk beribadah dengan ridho, dengan senang hati, tidak merasa tertekan ataupun terpaksa ya. Semua kita laksanakan dengan enjoy. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, demikian pula dengan sifat-sifat lainnya yang harus diatasi dengan sifat-sifat sebaliknya sampai tercapai maksudnya yang sudah kita contohkan. Seorang yang ingin memiliki sifat dermawan harus latihan. Orang yang ingin memiliki sifat tawadhu juga demikian. Nah, tekun beribadah dan melawan keinginan-keinginan nafsu dapat membaguskan bentuk batin dan membuat hati merasa senang kepada Allah Ta'ala. Ini perlu mujahadah, perlu kesungguhan, dan perlu ya Allah, perlu latihan. Di hadis disebutkan al-khairu 'adatun, kebaikan adalah kebiasaan. Jadi perlu pembiasaan, perlu latihan. Mungkin pada awalnya merasa tertekan ataupun mungkin merasa terpaksa, maka ini harus dipaksakan. Sebagaimana jiwa itu bisa tunduk, bisa patuh,
apabila kita melakukan proses riyadhah dan proses mujahadah itu. Sehingga kesimpulannya bahwa pada mulanya kita perlu bersabar hingga karena terbiasa lambat laun akan menjadi senang. Sebab asal fitrah itu menghendaki kebaikan untuk batin. Kita ini diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Fa'abawahu bidamihi, kedua orang tuanya, lingkungannya yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani, menjadi Nasrani atau Majusani, atau menjadi Majusi. Di situ disebutkan 3 agama. Yang tidak disebutkan adalah Islam, karena pada dasarnya fitrah itulah Islam kita. Sejak pada saat kita di alam ruh sudah bersaksi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita sudah bersaksi Allah adalah Rabb kita. Maka kita jaga fitrah kesucian tersebut. Kalau menyimpang kita kembalikan. Dan itulah yang diisyaratkan oleh sabda Allah, pahala satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ini kelanjutan dari hadis yang bicara tentang masalah baca Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf, berarti kita mendapatkan 30 pahala. Kalau kita membaca Al-Quran khatam 30 juz, maka berarti kita telah membaca 1.027.227.000 huruf jumlahnya. Kalau kali 10 berarti kalau kita 1 kali khatam, seolah-olah kita insya Allah mendapat pahala 10.270.000. Dan itu ada potensi 70 kali lipat pahalanya di bulan Ramadan. Sehingga rugi kalau kita tidak khatam tilawah. Kata Imam Ibnu Jauzi, orang yang tidak khatam tilawah di bulan Ramadan itu sebuah aib. Aib itu kekurangan atau cacat. Kalau tidak bisa khatam di bulan Ramadan, terus di bulan apa lagi? Bulan Syawal nanti kita mudik sudah sibuk menerima tamu atau sibuk ke sana sini, nggak sempat. Jadi mari ada waktu yang beberapa hari ini kita kejar ketertinggalan kita di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian, keistimewaan dan sifat yang menjadikan Ramadan ini sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita. Menurut para pakar dalam bidang psikologi ini, para ahli jiwa mengatakan perubahan apapun harus diulang minimal 6 kali sampai 21 kali. Karena akal batin bekerja sesuai dengan 2 hal, yaitu hal-hal yang jelas dan hal-hal yang rutin dan berulang. Dan kita dilatih di bulan Ramadan ini antara 29 sampai 30 hari, yang kemungkinan besar insya Allah Ramadan tahun ini 30 hari. Nanti ada sidang isbat dari Kemenak tanggal 29. Kalau misalnya hilal tidak terlihat, maka kita menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari insya Allah sesuai dengan prediksi dari Ormas Muhammadiyah. Insya Allah mudah-mudahan bareng semuanya, ya. Awalnya bareng sehingga akhirnya bareng, supaya kita tidak bingung ngitung malu hasilnya kapan kira-kira. Sepakat kita insya Allah, sehingga semangatnya lebih bagus, ya. Nah, jadi pada saat waktu 29 atau 30 hari ini kita mengendalikan nafsu dari yang boleh, apalagi yang haram, makan minum serta melakukan jima dengan istri kan boleh, tetapi siang hari ditahan dulu. Nah, kalau kita bisa menahan dari yang mubah, apalagi insya Allah dari yang haram, kita sudah terlatih. Nah, latihannya ini nggak hanya 1-2 hari, tapi 30 hari insya Allah. Sehingga inilah kalau kita lihat para pakar dalam bidang ilmu kejiwaan memberikan rumus perubahan 3M, bukan 3 miliar,
tapi mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, tidak menunggu nanti. Maka disinilah ada kebiasaan-kebiasaan kita sebelum bicara yang normatif, yang muluk-muluk dalam skala yang nasional, apalagi yang global, apalagi internasional. Kita ingin supaya ideal, wah luar biasa, penegakan syariat skala nasional, yaitu bagus, tapi apakah sudah siap kita menerima segala macam konsekuensinya? Sebelum bicara yang tinggi-tinggi, kita bicara diri kita dan keluarga kita dulu. Contoh kecil misalnya, ngapunten ya, barangkali ada sebagian kita yang masih belum perhatian dalam makan minum. Kadang-kadang ya karena tidak perhatian, makan minum dengan tangan kiri. Ya, itu kan hal yang sepele, tapi diatur oleh Islam. Ketika Nabi makan bareng dengan seorang anak kecil yang belum beradab, belum punya ilmu tentang adab makan, kesana kemari dia mengambil ini dan ini, kemudian makan tangan kiri. Kata Rasulullah, ya gulam, bismillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul fima yalika, makan yang terdekat dulu. Nah, itu ada kata-kata wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, itu perintah Rasulullah. Fa inna syaitan yaqul bi shimali, syaitan itu biasanya makan dengan tangan kiri. Sehingga kalau ada orang yang tidak perhatian dalam makan minum, kemudian dengan tangan kiri, berarti dia meniru perbuatannya syaitan. Dia temannya syaitan. Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum. Orang yang meniru perbuatan satu kaum termasuk golongan mereka. Masa kita golongan syaitan kan gengsi ya, maksudnya kita muslim digolongkan dengan syaitan. Jadi mulai yang kecil kita perhatian, kemudian kita coba kita diri sendiri, kemudian aslih nafsaka wad'u ghairaka, perbaikilah dirimu, kemudian serulah yang lain. Mulai dari sekarang, tidak menunggu nanti. Sehingga ada tahapan-tahapan. Jadi ya, kita pemaksaan dulu, terpaksa karena kondisi 1 bulan kita dipaksa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian nanti menjadi habit kebiasaan, kemudian insya Allah kita akan sampai pada saat membutuhkan, seolah-olah kalau tidak melakukan itu ada yang tidak pas ya. Kalau kita sudah biasa sholat duha misalnya, walaupun dalam perjalanan insya Allah tetap ada kesempatan untuk kita mampir ke masjid, apalagi kalau kendaraan pribadi, apa di rest area di masjid tertentu, sambil kita buang hajat atau istirahat sebentar, sholat duha kalau sudah kebiasaan. Walaupun memang dasar secara khusus tentang dalil sholat duha di perjalanan para ulama beda pendapat, tidak ada secara eksplisit. Nabi pernah sholat di Ka'bah pada saat setelah menaklukan kota Mekah. Di dalam Ka'bah sholatnya 8 rakaat kurang lebih. Para ulama beda pendapat apakah ini duha ataukah sholat kemenangan. Jadi masih ada perbedaan. Tetapi secara umum kembali sholat duha itu adalah sebuah hal yang bagus, baik itu mungkin atau musafir. Kemudian kalau pada puncaknya kita sampai pada kelezatan halawatul ibadah atau halawatul iman. Salah man kunna fi wajada bihi halawatul iman. Ada 3 faktor yang apabila berada pada diri seseorang, dia mendapatkan kelezatan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa fillah, cinta pada seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yahuda ilal kufr kama yakraha an yahuda ilan nar, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Barangkali kalau konteks kita bukan kufur, tapi kembali kepada zaman jahiliyah. Kita sudah diberikan hidayah pada masa-masa ya, sudah dewasa ataukah sudah masa pensiun, kembali mendapatkan hidayah fitrah dekat dengan masjid, maka kita syukuri, kita jaga, jangan sampai kembali pada masa lalu kita yang dulu kita punya masa lalu macam-macam ya. Itu rahasia kita dengan Allah Ta'ala, tidak perlu untuk dibangga-banggakan kalau itu masa yang kelam ya. Jadi kita bersyukur dan kita jaga, itulah insya Allah dan kita mendapatkan kenikmatan.
Kemudian untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan melalui akhlak yang baik bukan berarti menikmati ketaatan dan membenci kemaksiatan dalam jangka waktu tertentu yang singkat. Tidak. Sebaiknya ini harus selalu dan sepanjang hidup seseorang. Dan semakin lama umurnya, maka semakin mantap dan sempurna keutamaannya. Walidzalika lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam an sa'adah, ketika Nabi pernah ditanya tentang kebahagiaan, faqala, beliau menjawab, tulul umur fi ta'atillah, yaitu sepanjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun ini hadisnya dhaif, tetapi ada penguat dari yang lainnya. Di antaranya adalah hadis khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang terbaik adalah orang yang diberikan usia panjang dan bagus amalannya. Wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang umurnya panjang tapi buruk amalannya. Kata orang tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi, gak ingat umur gitu ya. Kalau masih muda mungkin bisa dimaklumi, walaupun juga tidak bisa lepas dari kematian. Tapi kadang-kadang orang ini lupa. Nah, ini ada penguat daripada hadis yang lainnya ya. Nah, itulah sebabnya para nabi dan wali membenci kematian. Ini kata Imam Ghazali ya. Karena dunia ini adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ada kisah-kisah yang disebutkan dari Bani Israel yang biasa kita namakan Israiliyat. Bagaimana hukum cerita Israiliyat ini? Kata Rasulullah, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada masalah, kata Rasulullah. Tetapi dalam hal kita terima atau kita tolak ada 3 posisi. Ada cerita tentang Bani Israel yang jelas maudhu atau palsu, ya kita tolak, enggak kita terima. Ada cerita tentang Bani Israel yang dikuatkan dengan hadis yang sahih, itu kita terima. Yang ketiga yaitu cerita tentang Bani Israel yang tidak dikuatkan dan juga tidak dipalsukan atau tidak dianggap maudhu, maka itu menjadi wacana. Ya, untuk wacana saja, bisa kita terima, bisa kita tolak. Saya kasih contoh tentang 3 posisi terkait dengan tema kita ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah didatangi oleh malakul maut yang menyamar sebagai orang tua renta yang performanya tidak meyakinkan. Oleh Nabi Ibrahim disuruh untuk masuk ke rumah dan dihidangkan makanan, karena malaikat nggak mau makan, terus tumpah begini begitu. Terus ditanya, apa keperluan? Kata malakul maut ini, saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah seorang kekasih itu mencabut nyawanya? Artinya dia akan khalilullah ya, kekasih Allah. Apakah tega mencabut nyawa? Maka malakul maut ini tidak jadi. Terus pulang ya, dan tahun depan kembali dengan performa seperti pemuda yang ganteng, yang gagah, yang menarik. Tapi sebelum itu dia bertanya pada Allah, di sela-sela itu dia konsultasi pada Allah. Ya Allah, kekasihmu tidak mau dicabut nyawanya. Kata Allah, katakan, ini dalam tanda kutip Allah merayu Nabi Ibrahim, katakan kepada Ibrahim, kekasihnya itu Allah Ta'ala ingin bertemu dengannya. Apakah ketika orang cinta pada kekasihnya tidak mau bertemu dengan orang dicintai? Nah, itu logika diplomasinya. Disampaikan itu oleh malaikat ini kepada Nabi Ibrahim dengan performa yang pemuda tadi. Maka Nabi Ibrahim, oh kalau seperti itu pesannya, maka silahkan buat cabut nyawaku. Nah, kemudian dicabut nyawanya, meninggal dunia. Ini hadis ini kata sebagian ulama palsu ya, ataupun bohong ya, yang mana kalau diteliti ya ada kebohongannya, karena disebutkan di situ usia saat Nabi Ibrahim ditemui oleh malaikat maut itu 200 tahun usianya. Kemudian ketika bertemu tahun depan 201. Padahal menurut keilmuannya Ibrahim ini meninggalnya usia 175 tahun.
Jadi ada kelebihan dari surplus 25 atau 26 tahun. Jadi ini menunjukkan kepalsuannya. Ini contoh Israiliyat yang tidak kita terima. Nah, kemudian contoh Israiliyat yang bisa kita terima, hadisnya sahih, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan ini hadisnya sahih. Cerita tentang Nabi Musa yang didatangi oleh malakul maut yang menyamar ya dalam sebuah tamunya, tapi malaikat ini Nabi Musa tidak kenal orang ini. Kemudian nggak tahu tanpa sengaja atau bagaimana, pemuda ini dipukul kepalanya oleh Nabi Musa sampai matanya copot. Ini bola matanya sampai copot. Karena Nabi Musa ini kekuatannya seperti pemuda 10 kali lipat, ya, kuat luar biasa. Kemudian lapor pada ya Allah, kekasih orang yang mau saya cabut nggak mau meninggal, gitu ya. Laporan pada Allah. Kemudian Allah memerintahkan lagi, datanglah lagi kamu kepadanya, katakan begini begitu. Kemudian datang lagi. Nah, karena Nabi Musa sudah mengenal malaikat ini, maka dikatakan, apakah betul Allah memerintahkan kepadamu untuk sekarang mencabut nyawaku? Katanya iya. Kalau begitu silahkan, saya siap sekarang. Nah, akhirnya Nabi Musa meninggal dunia. Ini hadis sahih. Jadi kita terima, walaupun ada copot-copotnya tadi. Apa adanya kita terima, nggak perlu kita protes macam-macam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, satu saat dalam pertemuan itu di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bersama dengan para punggawa, ya, para asistennya. Terus ada malakul maut yang menyamar sebagai seseorang. Nah, terus dia melirik tajam kepada salah satu daripada hadirin asistennya Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu dia pergi. Nah, orang yang dilirik itu merasa nggak nyaman. Wahai Nabi Allah, siapa dia kok melirik aku tajam banget? Kata Nabi Sulaiman, dia malakul maut. Terus dia takut orang yang dilirik. Wahai Nabi Allah, coba tolong aku supaya tidak didatangi lagi oleh malakul maut. Terus bagaimana caranya? Ya, tolong kirimkan angin supaya aku dibawa oleh angin. Coba kirim ke India sana. Nabi Sulaiman kan di Palestina. Coba kirim ke India sana dengan angin itu. Baik, saya putus angin untuk kirimmu ke India. Ternyata beberapa saat berikutnya malakul maut menyusul ke sana dan mencabut nyawanya di India. Terus laporan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya sudah melaksanakan perintah Allah mencabut orang itu. Iya. Terus kenapa kamu kok datang ke sini? Kemarin begitu dengan pandangan tajam kepada orang itu. Kata malakul maut, saya ini heran. Saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa orang itu di India, tapi orang itu masih di sini, gitu. Jadi dia heran. Tetapi kemudian pada saat sampai ke India, maka saya laksanakan perintah Allah dan dia meninggalnya di sana. Nah, ini saya belum mengecek ya sejauh mana validasinya. Kalau memang tidak ada keterangan lebih lanjut, ya hanya sekedar wacana saja ya. Bahasanya ini sekedar untuk menguatkan bahasanya kematian itu pasti menyusul kita dimanapun ya. Aina mataku yudrikumul maut, kemanapun kalian berada akan disusul oleh kematian. Fa innahu mulaqikum, mati ini akan mengejar kalian. Walaupun dari Palestina ke India kan sangat jauh, tapi malaikat maut kalau sudah diperintahkan Allah Ta'ala tidak ada yang sulit ya. Ini beberapa contoh. Kadang-kadang ada orang yang belum siap tadi ya menerima kematian, bukan apa-apa, tapi karena dia belum siap ketemu orang atau kekasih yang dicintai. Seperti kita mau kedatangan tamu ya, itu kan senang. Wah, ada pejabat, ada ulama besar yang sangat kita idolakan mau datang ke rumah, tapi karena kita belum siap, rumah masih berantakan, belum punya uang untuk servis, untuk pelayanan, ditunda dulu, di-reschedule misalnya. Itu bukan berarti kita nggak suka dengan tamu itu, tapi sekedar untuk persiapan kita supaya lebih mantap. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Para nabi ini ya mempersiapkan dunianya untuk akhirat supaya sewaktu-waktu ketemu Allah dengan persiapan yang lebih bagus. Nah, semakin banyak ibadah dilakukan, semakin panjang umurnya, semakin besar pahalanya, semakin suci jiwanya, dan akhlaknya semakin kuat dan kokoh.
Tujuan dari akhlak ini adalah untuk memutus dari jiwa rasa cinta terhadap dunia dan mengakar di dalamnya rasa cinta kepada Tuhan, kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih disayanginya selain bertemu dengan Allah. Maka ia tidak boleh menggunakan seluruh hartanya kecuali pada jalan yang menuntunnya kepadanya, dan kemarahan serta syahwatnya termasuk di antara hal-hal yang ditundukkannya. Maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali pada jalan yang menuntunnya kepada Allah, yaitu dengan seimbang pada skala hukum dan akal. Lalu setelah itu ia merasa senang dan betah di dalamnya. Kalau biasanya jiwa senang pada kepalsuan lalu condong padanya dan keburukan, lalu bagaimana mungkin ia tidak menikmati kebenaran jika ia kembali padanya untuk sementara waktu? Misalnya ya, beberapa contoh. Ada kasus-kasus ya, seorang yang sangat gemar judi, hartanya habis gara-gara judi, uangnya habis, bahkan rumahnya habis, apa yang dimiliki habis, tapi dia nggak kapok-kapok ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan, tapi ada fakta seperti itu. Ada orang yang ngapunten, ini dicontohkan Imam Ghazali, penggemar adu burung dara, nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, nggak tahu kalau malam ada lampunya mungkin ya. Itu rela berdiri berjam-jam main burung dara ini, nggak merasa capek. Coba bisa kita bayangkan orang yang melakukan yang seperti itu nggak capek, tapi kalau disuruh sholat 5 menit saja sudah gemetaran kakinya ini ada sesuatu masalah dalam dirinya. Ada juga contoh penjahat yang dipotong tangannya. Kalau di kita nggak ada, karena hukum kita nggak seperti ini ya. Ada penjahat yang dipotong tangannya, itu nggak jerah. Potong tangan pertama itu sininya, pergelangan. Kalau dia mencuri lagi sini, kalau mencuri lagi sini, kalau mencuri lagi sini, sini bertahap. Jadi kalau orang sudah dipotong ini, insya Allah nggak mengulangi lagi ya. Kalau masih mengulangi berarti itu ini ada penyakitnya. Ada orang yang mau ini terpotong tangannya gara-gara mencuri, tapi dia bangga dengan itu, nggak sungkan-sungkan untuk pamer di hadapan orang. Ini kan berarti sudah pada tahap yang tidak punya malu ya. Dia tidak peduli dengan hukuman, bersuka cita atas apa yang dia yakini sebagai kesempurnaan, keberanian dan kejantanan. Kemudian contoh lagi yang lebih parah di atas, orang yang mengalami gangguan seksual atau dalam hal disorientasi seksualnya. Jadi dia yang disebut orang banci, orang laki-laki tapi meniru perempuan, rambutnya dipotong, wajahnya, alisnya dikerik, kemudian memakai operasi dan macam-macam. Ini kan menyalahi kodratnya, menyalahi fitrahnya. Tapi ya itu nggak malu-malu dipraktekkan, diviralkan di depan publik ya, menjadi berita yang demikian tersebar luas. Nah, ada jenis-jenis orang-orang yang seperti itu ya, yang waliyadzubillah mereka tenggelam dan hanyut dalam kemaksiatan, tidak sungkan-sungkannya, tidak malu-malunya. Lah, kita ini yang berada pada jalur kebenaran insya Allah, kenapa kita sungkan-sungkan? Kenapa kita malu-malu untuk mensyiarkan kebenaran? Nah, harusnya kita lebih punya izzah, punya harga diri, menyebarluaskan syiar-syiar kebaikan ini. Nah, semua ini adalah hasil daripada kebiasaan dan kegigihan dalam satu gaya sepanjang waktu, dalam jangka waktu yang lama, dan dia berkomitmen untuk itu secara teratur. Kalau biasanya jiwa senang pada kepalsuan dan condong kepadanya serta keburukan, bagaimana mungkin ia tidak menikmati kebenaran jika ia kembali padanya sebentar dan tetap bertahan pada yang demikian? Kecenderungan jiwa terhadap hal keji ini adalah di luar sifat alamiahnya. Nah, sehingga kita diajarkan sebuah doa ya, ini doa yang sangat bagus sekali, terinspirasi dari surah Al-Hujurat ayat ke-7. Nah, ini kita bisa baca mudah ya, kita amalkan, kita baca, kita hafalkan mudah. Allahumma habib ilaina iman, ya Allah, jadikanlah kita ini cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah hati kita itu indah. Ya, iman tersebut indah dalam hati kami. Wa karih ilainal kufr, jadikanlah kekufuran itu
bisa kita benci, wal fusuq, kefasikan, kemaksiatan kita benci kepada kekafiran. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kita ini orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Jadi ini doa yang sangat bagus, sehingga di sini mengandung makna, ya Allah bagaimana supaya kami semua ini cinta dengan masjid. Ya Allah bagaimana supaya kami cinta dengan syiar-syiar kebaikan, dengan dakwah Islamiyah, dengan jalan kebenaran, ya Allah. Nah, kita minta yang membolak-balikkan itu kan Allah Ta'ala, ya. Maka kita juga minta supaya kita benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Masya Allah, ini doa yang sangat bagus. Adapun kecenderungannya terhadap hikmah, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu kepadanya, ma'rifatullah, dan beribadah kepadanya, seperti kecenderungan terhadap makanan dan minuman. Karena hal itu disebabkan oleh fitrahnya. Hati adalah perintah ilahi, dan kecenderungannya terhadap tuntunan nafsu adalah sesuatu yang asing dan tidak sesuai dengan sifatnya. Makanan hati adalah hikmah, ilmu, dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, namun telah menyimpang dari fitrahnya karena penyakit yang menimpanya. Apapun yang menimpanya, dia sakit perut, jadi dia tidak menginginkan makanan dan minuman, itulah alasan hidupnya. Jadi alhamdulillah ya, kita diberikan nikmat Allah Ta'ala sahur dengan menu spesial. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah menikmati ya makanan spesial. Kalau kita dalam kondisi yang sehat, kondisi fisik kita sehat, menikmati dengan lahap, dengan nikmat. Tapi kalau ini contohnya saat sakit perut, nah, itu walaupun makanan sehat luar biasa, nikmat luar biasa, tapi nggak mau ditawari. Nah, seperti itulah kurang lebih analognya. Ada menu-menu rohani yang tersedia dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita bangun tidur ada qiyamul lail, pada waktu syuruk ada sholat syuruk, pada waktu duha ada sholat duha, terus sampai kita tidur. Menu-menu spesial semua ini, enak semua, lezat semua. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau melaksanakannya. Ibarat tadi, dikasih kebuli nggak mau, kasih sate nggak mau, dikasih makanan yang lain nggak mau. Itu bukan semata-mata karena makanannya yang tidak lezat, tetapi karena seleranya dan sedang ada masalah dalam fisiknya. Nah, begitu pula kalau ada seseorang yang tidak selera dengan menu-menu rohani, bukan persoalan menunya yang bermasalah, bukan soal sholat tahajudnya yang berat, bukan soal Tuhannya yang itu membuat orang tidak nyaman, tetapi karena persoalan hatinya yang sedang sakit, persoalan jiwanya yang sedang bermasalah. Nah, untuk menjadikan dia berselera dengan menu-menu rohani, maka harus menyehatkan jiwanya, menjadikan hatinya itu menjadi kembali kepada fitrah, kepada kesehatan. Nah, itulah analognya ya. Ya, insya Allah sudah ada pembahasan tersendiri tentang tazkiyatun nufus. Ini saya sitir secara ini supaya lebih nampak bahasa aslinya, bahasa Arab. Faqulu qalbin mala ila hubbi syai'in siwallah ta'ala fala yanfaku an maradin bi qadri mailihi illa idza kana ahabba dzalika syai' li kaunihi mu'inan lahu ala hubbillah ta'ala wa ala dinihi. Setiap hati yang cenderung mencintai sesuatu selain Allah, maka ia tidak akan menahan diri dari penyakit sesuai dengan kecenderungannya, kecuali yang mencintai hal itu karena hal itu membantunya untuk mencintai Allah Ta'ala dan agamanya. Jadi kalau kita ibaratkan gelas ya, kalau gelas ini kita isi air yang jernih, ya bagus untuk diminum, sudah penuh dengan air yang jernih. Kalau dikotori ya maka menjadi kotor. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau hati ini diisi dengan hubbullah, maka akan bisa memberikan kesegaran. Tapi kalau dikotori dengan yang lain-lain, apalagi kalau sudah penuh dengan selain air putih, itu juga tidak bagus ya dalam hal terlihatnya atau konsumsinya itu. Nah, sehingga disinilah intinya ya, akhlak indah ini dapat diperoleh melalui riyadhatun nafs. Kita sudah melewati 5 file atau 5 materi ini, intinya di sini. Nah, intinya sampai pada konklusinya, riyadhatun nafs adalah
takalluful af'al, melakukan perbuatan yang terlahir darinya dengan terpaksa, memaksakan, asadira anha ibtida'an, yang pada awalnya itu terpaksa, litasira taba'an intihaan, supaya pada akhirnya menjadi watak dan kebiasaan. Jadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Awalnya terpaksa ya, orang itu pada saat disuruh ya, anak-anak muda kita disuruh bangun malam terpaksa, ngantuk-ngantuk atau sambil ini sambil itu, tidak apa-apa. Itu adalah pembiasaan, pemaksaan pada tahap-tahap awal. Kemudian nanti pada akhirnya itu menjadi watak yang itu kebiasaan, kemudian dia akan membutuhkan dan akan menjadi kenikmatan untuknya. Wa hadza min ajibil alaqa bainal qalbi wal jawarih. Inilah salah satu hal yang paling menakjubkan mengenai hubungan antara hati dan anggota tubuh. Fa inna kulla sifatin tadharu fil qalbi yafidu atharuha 'alal jawarih. Setiap sifat yang muncul dalam hati mempunyai pengaruh terhadap anggota tubuh. Hatta la tataharrak illa 'ala wafqiha la mahalata. Sehingga ya, anggota tubuh ini tidak bergerak kecuali digerakkan oleh jiwa kita, oleh hati kita itu. Sesuai dengan itu tidak ada keraguan, dan setiap perbuatan yang dilakukan pada anggota tubuh dapat menimbulkan bekas yang sampai ke hati, dan keadaan pun berbalik. Jadi saling melengkapi ya. Tubuh adalah ibarat anggota, kemudian hati adalah ibarat panglimanya. Kita sulhul jasad kullu, kalau hati kita sehat maka seluruh fisik kita ini menjadi sehat. Jadi saling terkait antara hubungan hati kita dengan anggota tubuh kita ini. Nah, sebagai contoh ya, beliau memberikan beberapa contoh. Orang yang sebelumnya nggak bisa nulis, terus dia ingin menjadi al-khattab, dalam bahasa Arabnya kaligrafer yang bagus, maka dia harus belajar tekun huruf demi huruf, bagaimana membuat alif, membuat ini ya. Saya kebetulan sangat hobi dengan nulis kaligrafi Arab ini ya. Itu untuk ketika saya ngajari pada para santri-santriwati membuat alif lurus itu, Masya Allah, nggak selesai-selesai. Berapa lembar itu nggak bagus-bagus, nggak sempurna-sempurna ya. Sekian titik panjangnya, ada kemiringannya, begini begitu ya Allah. Itu perlu proses yang sulit ternyata ya. Jadi harus belajar sedikit demi sedikit sampai dia mahir di situ. Guru saya dalam bidang kaligrafi itu Ustadz Faiz dari Bangil. Beliau menulis mushaf Istiqlal yang bagus luar biasa, ada ornamen yang sangat bagus ya. Itu beliau bersama kakaknya dan timnya itu. Nah, itu beliau mengajarkan tulisan Arab ya. Itu perlu jiddiyah, perlu proses. Contoh yang lain, orang yang ingin menjadi faqihun nafs, pakar ahli dalam bidang jiwa atau psikolog atau psikiater, itu perlu belajar dengan detail. Orang yang ingin menjadi murah hati sudah kita bahas supaya dia bagaimana menjadi dermawan. Orang yang ingin menjadi halim, penyantun, penyabar, itu harus belajar. Orang yang supaya menjadi mutawadhi, rendah hati, juga ada prosesnya. Nah, semua perlu proses. Jadi masing-masing mempunyai akibat, dan tidak ada ketaatan yang tidak mempunyai akibat. Demikian juga kemaksiatan. Barang siapa meremehkan dosa-dosa kecil dan menunda-nunda bertaubat, maka berakibat hingga maut tiba-tiba merenggutnya, atau kegelapan dosa menumpuk di hatinya dan menyulitkannya untuk bertaubat. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyebutkan banyak sekali dampak-dampak kemaksiatan yang diantaranya adalah hirmanu ta'ah. Orang yang banyak maksiat terhalangi melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Sehingga kita di Ramadan supaya semangat dalam hal ibadah, kita banyak beristighfar, bertobat supaya dosa-dosa kita diampuni, dan diampuni dosa kita itulah menyebabkan kita semangat melakukan banyak ketaatan. Jadi ketaatan itu berdampak, kemaksiatan juga demikian, punya dampak. Nah, sehingga di dalam surah Yasin ayat 9 Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami memasang penghalang di hadapan mereka, wa min khalfihim sadda, di belakangnya juga sama ada penghalang, fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, kami tutupi pandangan mereka, mereka pun tidak dapat melihat.
Ayat ini dibacakan Rasulullah saat beliau berhijrah itu ya, ketika keluar dari rumahnya dan dikepung oleh para pemuda dari banyak kabilah suku Quraisy. Mereka siap membunuh Rasulullah, tapi kemudian beliau melemparkan debu-debu dan Allah mentakdirkan masuk ke mata-mata mereka, dan Nabi membaca ini, dengan itulah tertutup pandangannya. Seperti itu ya. Nah, kadang-kadang dibacakan oleh seseorang supaya nggak ditilang polisi. Nah, itu bagaimana? Pandangannya tertutup. Nah, itu bagaimana? Allah alam ya. Nah, kalau disebutkan Al-Quran boleh jadi tawasul. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quran ini maka berikanlah kenyamanan, keselamatan. Nah, itu boleh-boleh saja. Wa ja'alna min amamil kafirin. Nah, kalau arti tafsir muyasarnya, kami jadikan di depan orang-orang kafir penutup. Wa min waraihim, di belakangnya juga sama. Fahum bimanzilati man sudda tariquhu min bayni yadayhi wa min khalfi. Itu seperti orang tertutup jalannya depan belakang. Fa a'mayna absarahum, kami buat buta penglihatan mereka, bisa babi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka, wastikbarihim, dan takaburnya mereka. Fahum la yubsiruna rusyda, mereka tidak bisa melihat kebenaran, wala yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk. Jadi semakin orang itu, wa kullu man qabala da'wal Islam bil irad wal inad fa huwa haqiqatun bihadzal iqab. Hakikun bihadzal iqab, orang yang menerima dakwah dengan sombong, tidak mau menerima ya kebenaran, maka dia akan terjauhkan, tidak bisa melihat kebenaran lagi. Jadi Allah Ta'ala akan membalas pembangkangan dari seseorang itu dengan balasan yang keras di dunia dan di akhirat. Kita tinggal memilih apakah kita respon segala macam petunjuk Allah Ta'ala, ataukah kita punya dinding pemisah ya. Ini perkataan salah seorang sahabat yang dikutip oleh Imam Ghazali, tapi tidak disebutkan siapa qailnya ya yang bicara ini. Tapi artinya seirama dengan hadis Nabawi. Saya baca terjemahannya supaya cepat. Iman muncul di hati sebagai titik putih. Kapanpun iman meningkat, putihnya itu meningkat. Jika seorang hamba menyempurnakan imannya, maka hatinya putih seluruhnya. Kemunafikan muncul sebagai titik hitam di hati. Kapanpun kemunafikan meningkat, kegelapan pun meningkat. Jika kemunafikan merata, maka seluruh hatinya menjadi hitam. Nah, seperti itulah kondisi hati kita yang objektif ataupun yang netral ya. Bagaimana kita kondisikan ya, maka kita minta pada Allah Ta'ala supaya diistiqomahkan di dalam kebenaran Islam ini. Jika Anda mengetahui bahwa akhlak yang baik kadang datangnya dari fitrah dan naluri, kadang datangnya dari kebiasaan perbuatan-perbuatan yang indah, dan kadang-kadang datangnya dari memperhatikan manusia, perbuatan-perbuatan indah dan menyertainya. Dan mereka itu adalah sahabat-sahabat kebaikan dan saudara-saudara kebaikan. Karena watak itu mencuri dari watak yang jahat maupun yang baik. Jadi merekam. Orang tua bisa mempengaruhi watak anak ya, karena anak itu merekam segala yang dikatakan dan diperbuat orang tuanya. Siapapun mempunyai hak atas ketiga aspek tersebut sampai pada titik di mana ia menjadi berbudi luhur secara alamiah. Kebiasaan dan pembelajaran adalah orang yang paling bermoral, dan siapapun yang secara alamiah adalah orang yang tercela. Dia mempunyai teman-teman yang buruk dan dia belajar dari mereka, dan sebab-sebab kejahatan menjadi mudah baginya sampai dia terbiasa dengan mereka, dan dia sangat jauh dari Allah. Jadi kita punya pilihan di sini. Dan di antara kedua derajat tersebut ada yang berbeda dalam aspek tersebut, dan masing-masing mempunyai derajat kedekatan dan jarak sesuai dengan kebutuhan penampilan dan kondisinya. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom, maka ia akan melihatnya. Ini akhir surat Az-Zalzalah. Dan siapapun mengerjakan keburukan seberat atom, ia akan melihatnya. Dan Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka lah menganiaya diri mereka sendiri. Sekecil apapun kebaikan tidak boleh kita remehkan. Demikian pula sekecil apapun maksiat juga tidak boleh kita hinakan atau tidak boleh kita kesampingkan ya. Nah, ini beberapa sarana, tidak ada dalam kitab Ihya, ini saya ambilkan dari yang lainnya, tetapi bisa melengkapi dari apa yang sudah kita sebutkan. Beberapa sarana untuk melatih akhlak kita dan memperbaiki moral kita. Yang pertama, ma'rifatu fadhail husnil khuluq, mengetahui keutamaan akhlak yang baik, wal jaza,
al-hasan, dan balasan kebaikan al-mutarattab alaihi fid dunya wal akhirah. Balasan kebaikan di dunia ataupun di akhirat dari akhlak yang baik itu kita perlu untuk mengetahuinya supaya kita punya motivasi. Kemudian yang kedua, ma'rifatu masawi su'il khuluq. Kita perlu juga tahu apa bahaya akhlak yang buruk, wa ma yatarattabu alaihi min al-jazaa wal athar as-sayyi, dan apa yang menjadi konsekuensi dampaknya keburukan dari akhlak yang buruk itu. Yang ketiga, an-nadharu fi siyari salafi wa ahwali sholihin. Kita pelajari kembali bagaimana biografi perjalanan para pendahulu kita, orang-orang yang soleh. Kemudian al-bu'du anil ghadab, kita jauh daripada menjauhkan dari penyakit marah dan berserak dan menghiasi diri kita dengan kesabaran. Kemudian kelima adalah mujalasatu ashabil khuluqil hasan, bergaul dengan akhlak orang-orang berakhlak baik, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk. Kemudian keenam adalah tamrinun nafsi ala husnil khuluq. Tamrin sampai dengan tahdid, yaitu melatih jiwa kita supaya memiliki akhlak yang baik. Kita berusaha memaksakan, dan yang terakhir adalah berdoa. Nah, antara doa yang ringkas, yang gampang ini, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan baik, maka perbaikilah pula akhlakku. Ada lagi doa yang lebih panjang lagi, hadis riwayat Muslim, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku supaya berakhlak yang baik, wala yahdi la yahdi li ahsannya illa anta, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah dariku keburukan akhlak, la yasrif anni sayyi'aha illa anta, yang tidak bisa memalingkan kecuali Engkau, ya Allah. Ini bisa kita baca, kita hafalkan ya. Ini sekedar tambahannya. Kita di Ramadan dilatih punya akhlak-akhlak yang baik. Maka harapannya ini menjadi output yang bisa memberikan dampak 11 bulan yang akan datang. Kita dilatih ikhlas, kita ihsan, intibat adalah kita disiplin, mujahadah kita bersungguh-sungguh, kita peduli, munazam adalah kita teratur, sabar tangguh. Insyaallah kalau kita sudah dilatih selama 30 hari dengan akhlak-akhlak ini, akan menjadi bekal, kita akan terbiasa di 11 bulan akan datang. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan ya dalam menyampaikan beberapa materi. Ada 5 pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberi dampak yang positif pada kita semuanya. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.